Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Izzati, asalnya dari Jambi, Komplek Khadijah Tahfidz. Nama saya Anggita Dwi Ariyanti, asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Saya santri An-Nur, Komplek Putri Pusat. Nama saya Inayatul Ulya, asal saya Temanggung, Jawa Tengah. Saya santri dari Pondok An-Nur Putri Pusat. Perkenalkan, nama saya Nyahaya Sakinah, asal dari Bantul, Yogyakarta. Saya santri An-Nur Komplek Khadijah Tahfidz. Nama saya Alvina Inayah Khairunisa. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Saya santri An-Nur Komplek Al-Maghfirah. Nama saya Ahmad Najib Alawi, asal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya santri Pondok Pesantren An-Nur dari Komplek Putra Pusat. Nama saya Muhammad Nana Masyhuri, asal Palembang, Sumatera Selatan. Santri An-Nur Komplek Nurul Huda. Perkenalkan, nama saya Miko Andrian, biasa dipanggil Miko. Saya lahir di Lampung Timur 19 Maret 2002 di Desa Kupangsari, Gunung Sugi Besar, Lampung Timur, Lampung. Dan saya ada di Komplek Putra Pusat An-Nur Ngurugem, Yogyakarta. Nama saya Muhammad Irham Masakin, asal Kulon Progo, Yogyakarta. Santri Ponpes An-Nur Putra Pusat. Nama saya Muhammad Alfan Syafaat, asal Lampung Timur, Lampung. Santri Pondok Pesantren An-Nur Komplek Putra Pusat. Saya mondok di Pondok Pesantren An-Nur ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan saya mulai menghafal Al-Quran pada saat kelas 7 semester 2 dan menyelesaikannya pada kelas 12 semester 2. Saya mondok di An-Nur dari tahun 2018 sampai saat ini. Dan saya menghafalkan Al-Quran dari tahun 2019 pertama masuk tahfidz, dan itu pertama kali menyetorkan hafalan kepada Bapak Kiai Muslim Nawawi. Saya mondok di An-Nur itu mulai tahun 2018 dan mulai menghafal dari tahun 2019 akhir. Untuk berapa lama mondok, saya masuk di An-Nur pada tahun 2017 dan kurang lebih sampai sekarang 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Untuk berapa lama menghafalkan Al-Quran, saya mulai menghafalkan Al-Quran 2017 dan selesai alhamdulillah kurang lebih 6 tahun. Khatam di 2023 kemarin. Untuk mondoknya saya masuk di Pondok Pesantren An-Nur pada tahun 2018 sampai sekarang, yaitu 6 tahun sudah. Saya mondok itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan saya memulai menghafal Al-Quran itu kurang lebih 3 tahun. Saya mondok di An-Nur dari 2018 sampai sekarang ini. Menghafal Al-Quran kurang lebih sudah 6 tahun. Terhitung saya mondok itu dari tahun 2019. Ya, kurang lebih jalan 5 tahun lah. Kalau ditanya berapa lama mondok, saya masuk di Pondok Pesantren An-Nur pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan saya mulai menghafalkan Al-Quran langsung di tahun selanjutnya, yaitu dari tahun 2015. Saya mondok sejak 2019, lama menghafal 4 tahun. Proses menghafal Al-Quran ini tuh nggak mudah, banyak banget rintangan, tapi tetap sabar dan tetap dijalanin. Proses menghafalkan Al-Quran saya dibilang cukup panjang, karena kalau dihitung-hitung mungkin sudah sampai 9 tahun untuk sampai tahun ini. Ya, selama itu mungkin banyak naik turun semangatnya atau segalanya. Ya, halang rintang sudah banyak dilalui dalam perjalanan panjang 9 tahun itu. Sangat Masya Allah. Saya menghafal Al-Quran itu dari tahun 2020 awal sampai sekarang. Untuk proses menghafal Al-Quran
lelah iya, capek iya, hati iya, tapi karena itu sudah pilihan saya, maka saya harus bertanggung jawab. Proses saya dalam menghafal Al-Quran itu, dalam satu hari saya menargetkan kalau bisa satu hari itu satu kaca, dan itu terus menerus. Dan itu satu kaca itu tidak langsung distorkan. Pertama itu langsung disimakkan di teman-temannya dulu, baru distorkan ke Kangkang, baru ke Pak Yai. Untuk proses menghafal Al-Quran, saya menambah hafalan itu setiap satu hari itu minimal satu kaca, dan dengan diulang-ulang sehingga yakin bahwa hafalan kita itu melekat pada diri kita. Proses menghafal sangat banyak, seperti naik turunnya semangat, menjaga mood yang baik supaya bisa tetap semangat deres, dan itulah yang susah untuk menjaga mood supaya bisa tetap semangat deres. Kemudian untuk persiapan tes 30 sendiri itu sebenarnya sudah saya persiapkan semenjak tahun-tahun sebelumnya. Memang saya sudah mentargetkan tahun ini sudah harus bisa. Kalau masalah itu saya emang sudah menarget untuk bisa manggung sekarang, jadi dari tahun-tahun sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan, tapi waktu numpang saya yaitu ya sekitar 1 bulan sebelum tes 30 juz. Persiapan tes 30 juz saya sudah mempersiapkan kurang lebih 2 bulan sebelum hari tes. Terus kurang lebih seminggu sebelum hari tes saya izin pulang untuk disimakkan dengan ibu secara rutin di rumah, bertahap dari 5 juz, 10 juz, 15 juz, kemudian 2 hari bersama ibu sudah disimakkan 30 juz dulu sebelum tes 30. Menghafal Al-Qur'annya setiap hari menambah hafalan, berusaha menambah hafalan dan memurajaah hafalan yang sudah kita hafalkan. Ya, dalam proses menghafal kan pasti banyak rintangan, banyak jatuh bangunnya. Tapi gimana caranya kita harus tetap semangat untuk mewujudkan tekad yang udah kita bangun. Dan proses ketika persiapan 30 juz bil hifdzi itu, saya mulai mempeng atau semangat itu 1 bulan sebelum tes. Dan itu alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman, banyak yang mau nyimain. Untuk proses persiapan tes 30 juz bil hifdzi, saya kurang lebih setengah tahun, bisa dibilang cukup lama. Kurang lebih 6 bulan, dan saya benar-benar merasa berat ketika persiapan itu karena rintangan dan godaan cukup banyak, terutama dari teman-teman, sehingga untuk melancarkan itu butuh tenaga yang sangat ekstrim. Dan alhamdulillah di tepat 6 bulan itu saya bisa tes 30 juz bil hifdzi. Untuk persiapan tesnya yaitu setiap hari saya murajaah Al-Quran minimal 10 juz dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tes. Saya mempersiapkan tes 30 bil hifdzi ketika saya sudah memasuki setoran ke dalam juz 21. Dan di situ saya sudah mulai memperbaiki juz-juz saya yang krusial, dan alhamdulillah selang 1 tahun ke depan, tepat di tanggal 25 Juli 2024 saya bisa mengikuti tes 30 juz bil hifdzi secara tertutup, dan alhamdulillah 10 hari ke depan saya mengikuti tes 30 juz bil hifdzi terbuka. Kalau rencana ke depan setelah haflah, yang jelas tetap masih di sini untuk melanjutkan studi-studi saya yang belum selesai, dan tetap ingin mengawal teman-teman supaya bisa maju di tes 30 juz bil hifdzi. Setelah mengikuti haflah tahun ini, saya akan fokus pada kuliah dan untuk melanjutkan mengaji qiraah sab'ah dan membantu khidmah di Pondok Pesantren An-Nur ini. Untuk rencana setelah haflah ini, insya Allah saya akan melanjutkan jenjang kuliah saya karena kuliah saya belum selesai, dan insya Allah saya akan mengikuti qiraah sab'ah
Mungkin untuk teman-temannya saya memohon doanya supaya saya bisa mengikuti kerosabaah dan kuliah dengan lancar dan sesuai dengan harapan saya. Akan melanjutkan di IK Anur dan insya Allah akan ikut ngaji sabah di Anur. Untuk rencananya setelah haflah ini saya ingin mengabdi di pondok dulu untuk beberapa waktu. Yang pasti ya saya ingin menuntaskan dulu kelas 12 saya. Terus habis itu ya bantu-bantu guru-guru saya di pondok. Nah, melanjutkan studi saya di sini soalnya kuliahnya belum selesai dan ingin belajar qiraah sab'ah. Menyelesaikan kelas 12 lalu melanjutkan ngaji lagi. Kalau dari saya ada 3 tips. Yang pertama, tekad disertai dengan niat lillahi ta'ala. Tekad kan kemauan kita sendiri, itu harus dengan niat, disertai niat lillahi ta'ala. Jangan cuma niat untuk selesai menghafal doang, tapi harus lillahi ta'ala. Kalau tekad dari kita sendiri kan pasti enjoy menjalaninya, tidak karena tuntutan orang tua. Yang kedua harus disertai dengan usaha. Kalau cuma tekad doang, nggak disertai usaha, nggak bakal tercapai suatu impian kita, suatu yang udah ditekadkan oleh kita. Terus yang ketiga itu harus pasrah. Harus pasrah gimana pun hasilnya. Kan biasanya kalau menghafal Al-Quran pasti punya target, tapi kita nggak boleh berpatokan pada target. Walaupun misal udah punya target tapi nggak tercapai, ya udah harus bisa sabar walaupun itu berat gitu. Soalnya semuanya kembali kepada Allah, kan niatnya lillahi ta'ala, dan penutupnya itu pasrah, penutup semua proses. Buat teman-teman, yang pertama ya jangan lupa untuk tawasul ketika sebelum menambah hafalan dan sebelum membaca Al-Quran atau deres. Yang kedua, jaga mood, semangat deres, dan tetap istiqomah. Tips untuk menghafalkan Al-Quran yaitu yang pertama niat yang sungguh-sungguh, yang kedua yaitu istiqomah, yang ketiga itu harus ada wiridan yang membantu kita untuk menguatkan hafalan, misalnya membaca istighfar atau sholawat. Tips menghafalkan Al-Quran versi saya yaitu yang pertama kita harus fokus dan menata niat, karena Al-Quran itu tidak bisa disampingkan. Benar-benar apalagi kalau kita pacaran, yang menurut saya jangan dulu. Karena pacaran itu sangat mengganggu. Itu kalau bagi saya ya, kalau untuk teman-teman lain saya juga tidak tahu. Kalau bagi saya pacaran itu sangat mengganggu. Yang pertama kita harus membagi waktu dengan DE. Dan sedangkan Al-Quran itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah kalau kita pacaran ya cuman sia-sia. Jadi pesan saya, jangan pacaran dulu. Tips yang kedua mungkin teman-teman bisa istiqomah, rajin, dan terus membacanya. Semakin teman-teman banyak mengulangnya, membacanya, insya Allah untuk melekat di dalam pikiran itu cukup mudah. Tips dalam menghafal Al-Quran versi saya itu yang penting istiqomah dan rajin. Tips untuk kalian semua, yang pertama adalah istiqomah, terus yakin selalu ada Allah bersama kita, dan yang terpenting adalah selalu minta doa restu kepada orang tua. Setiap apa yang kita dapat selalu kita sampaikan kepada orang tua dan selalu meminta doa restu mereka. Bacalah Al-Quran seperti kalian sedang mengobrol kepada Sang Pencipta, karena itu akan lebih berkesan di hati. Saya cuma bilang, waktu itu adalah emas. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin. Kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat. Untuk perasaannya, saya merasa bersyukur untuk dapat mengikuti haflah tahun ini, karena itu bisa membuat orang tua
bangga dan senang gitu? Ya tentunya senang sekali ya. Apalagi yang merasakan senangnya itu juga bukan hanya kita. Jadi ya juga orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman sekitar kita. Seneng sih bisa ikut haflah tahun ini karena targetnya setelah kelas 12 boyong dan lanjutin ngaji, berarti hafalinnya sudah harus selesai. Perasaan saya itu bahagia dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah pada saya berupa hafalan Al-Quran sehingga dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Kalau perasaan ya yang pertama mesti seneng, yang kedua lego bisa mengikuti tes 30 juz bil hifdzi. Alhamdulillah senang dan alhamdulillah bisa membanggakan kedua orang tua dan terutama guru saya, ibunya Umi Aizah Nawawi yang sudah mendawai saya dari jauh-jauh hari untuk bisa ikut haflah tahun ini. Alhamdulillah bersyukur karena nggak semua orang itu mendapatkan anugerah seperti ini, anugerah dan kesempatan untuk bisa tes 30 juz Al-Quran. Dan tes 30 juz Al-Quran ini bukan sebuah finish dari proses menghafal Al-Quran. Jalani, nikmati, dan syukuri. Harus tetap semangat dan sabar untuk menjalani proses menghafal Al-Quran. Malesmu semangatku. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya mulai mendandani. Untuk setelah haflah tahun ini saya mempunyai tujuan Proses saya menghafal Al-Quran itu, kalau tips dari saya, yang penting istiqomah aja dan yang rusak yang dari lah